hasil pilkada di 269 daerah yang digelar serentak tanggal 9 Desember kemarin sudah diketahui. Berdasar hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga, nama-nama tenar seperti Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang merupakan anak dan menantu Presiden Joko Widodo berhasil unggul. Meski hasil akhir harus tetap menunggu penetapan dari KPU, namun kemenangan Gibran dan Bobi sepertinya sudah bisa dalam tanda petik dirayakan. Pasangan Bagio yang menjadi lawan Gibran Teguh di Pilwakot Kota Solo atau Surakarta sudah mengakui kekalahannya. Perolehan suara Gibran yang mencapai 80% lebih sepertinya mustahil berbalik pada saat dilakukan rekapitulasi manual oleh KPU. Demikian juga perolehan Bobi di Kota Medan. Hasil hitung cepat Carta Politika menempatkan Bobi Aulia Rahman sebagai pemenang dengan perolehan 55,29% suara, sedang Akhyar Nasution Salman Al-Farizi hanya memperoleh 44,71%. Merujuk data sementara KPU, Bobi Aulia juga unggul dengan 52,9% dibanding Akhyar Salman dengan perolehan 47,1% suara. Kemenangan Gibran dan juga Bobi akan mengubah konstelasi politik nasional secara drastis. Gibran akan muncul sebagai tokoh baru yang namanya selalu dikaitkan dengan kontestasi politik baik di Jawa Tengah maupun nasional. Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2023 akan menjadi ujian pertama Gibran. Apakah akan tetap di Solo ataukah ingin berkantor di Semarang menggantikan Gubernur Ganjar Pranowo yang sudah 2 periode. Sebagai sesama kader PDIP, Ganjar tentu lebih seret jika posisinya digantikan oleh putra sulung Presiden Jokowi tersebut. Tetapi bisa saja Gibran menolak karena ada kontestasi politik yang lebih menggiurkan, yakni Pilpres 2024. Jika bisa memenangi Pilpres 2024, Gibran akan mencetak sejarah baru dan langka di mana anak menggantikan posisi bapaknya sebagai presiden. Namun jalan Gibran menuju Pilpres 2024 tidak akan mulus. Gibran harus dalam tanda petik menyingkirkan kader-kader PDIP yang berpotensi menjadi lawan dalam perebutan tiket Pilpres 2024. Sebab meski belum dideklarasikan secara terbuka, beberapa kader PDIP sepertinya memang sudah disiapkan sebagai penerus Jokowi. Ketua DPR Puan Maharani berada di posisi pertama. Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu memiliki kans paling besar untuk posisi capres maupun cawapres. Kedua, tentu saja Ganjar Pranowo. Nama kader senior Banteng Moncong Putih ini selalu muncul dalam survei. Elektabilitasnya terdongkrak dengan gencarnya publikasi terkait kegiatannya, baik sebagai Gubernur Jawa Tengah maupun ketua organisasi. Ganjar juga aktif di media sosial sehingga namanya akrab di telinga kaum milenial. Bukan kebetulan jika Ganjar didaulat untuk ikut menjadi juru kampanye Gibran dan Bobi. Ketiga, tokoh baru di lingkar Megawati yang belum dimunculkan termasuk Prananda Prabowo, kakak tiri Puan Maharani. Kursi Gubernur Jawa Tengah ataukah kursi Presiden yang diincar Gibran berikutnya? Jika ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan, jawabannya tentu tidak mikir. Seperti yang dilakukan sebelum deklarasi pencalonan wali kota Solo. Gaya komunikasi politik Gibran memang persis seperti bapaknya. Sangat menarik untuk ditunggu. Apakah Gibran akan menjadi penerus Ganjar Pranowo di Jawa Tengah? Ataukah menjadi lawannya dalam perebutan tiket PDIP untuk Pilpres 2024?